terima kasih. Eh, Kondisi beras kita, kalau kita bicara di dalam negeri, memang ini sebenarnya sudah terjadi persoalan beras ini sejak akhir tahun yang lalu. Kenapa? Karena memang ada persoalan-persoalan di lapangan yang terjadi, yang tentunya ini pemerintah sudah melakukan upaya, tapi nampaknya belum memberikan hasil yang terbaik tentunya. Nah, kenapa? Indikatornya apa? Ternyata hari-hari ini teman-teman penggilingan padi memang kesulitan untuk memperoleh gabah dengan harga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hampir setiap hari terjadi kenaikan harga gabah. Sehingga apa yang terjadi dengan kenaikan harga gabah yang cukup tinggi, ini banyak penggilingan padi yang tidak mampu beroperasi. Nah, tentunya kenaikan harga gabah ini dipicu oleh berbagai isu yang berkembang. Yang pertama isu El Nino. Meskipun El Nino itu sendiri sebenarnya baru terjadi mulai Agustus ini. Seharusnya karena beberapa tahun terakhir ini kita La Nina yang menguntungkan untuk pertanaman padi. Kemudian isu yang berikutnya adalah adanya pengurangan ekspor dari negara-negara pengekspor beras. Meskipun saya beberapa waktu yang lalu didatangi oleh eksportir dari India dan juga dari Myanmar, mereka mengatakan pada dasarnya kalau ada pembicaraan G2G barangkali mereka akan siap tetap mengekspor. Dan saya ini juga baru pulang dari Thailand, saya melihat bahwa memang para eksportir beras di Thailand nampaknya sedang menahan untuk melakukan ekspor. Kenapa? Sebenarnya bukan karena El Nino-nya, mereka sebenarnya ingin melihat bahwa hari-hari ini nampaknya belum berakhir kenaikan harga beras. Jadi dia masih berpikir karena El Nino terjadinya bulan-bulan ini, mulai bulan ini, mungkin bulan-bulan depan harga akan lebih tinggi sehingga dia bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ini yang berdasarkan hasil diskusi kami Perpadi, anggota Perpadi beberapa yang kemarin kebetulan ada acara di Thailand, kami melakukan diskusi. Nah, untuk itu tentunya ini yang harusnya kita mengambil sikap yang strategis atau kegiatan-kegiatan yang strategis yang tepat sehingga harga ini tidak boleh terus-menerus naik. Kalau naik pasti akan terjadi tadi itu dampaknya kepada inflasi. Saya kira demikian, Mbak Anak. Pak Agus, kalau dari Gaperindo melihat seperti apa, terutama dari sisi komoditas perkebunan lainnya seperti gula, karena Pak Agus juga sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif AGI atau Asosiasi Gula Indonesia. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Yang pertama saya pikir kita perlu konsisten dalam kebijakan. Ya. Nah kalau masalah gula misalnya, kalau saya tarik garis linier inovasi yang kita kerjakan tahun 99-2000, pada saat tahun 98 itu produksi gula Indonesia terendah sepanjang sejarah, yaitu 1,49 juta ton. Dengan inovasi tahun 99-2000, produksi gula kita naik mendekati 2,7 juta ton. Artinya hampir 2 kali lipat. Kalau saya tarik garis lurus, mulai tahun 98, 2008, 2023 katakanlah, sekarang ini harusnya sudah lebih dari 4 juta ton produksi gula kita. Tapi kenapa sekarang balik lagi mendekati 2 juta ton? Ya, karena ada ketidakkonsistenan dalam kebijakan kita. Ya, nah kebijakan dalam pengertian meramu semua input untuk mencapai target-target yang kita harapkan. Saya pikir di beras juga, di padi juga sama. Ya, apa yang kita kerjakan sekarang dengan yang kita kerjakan tahun 70-an relatif
teknik budidayanya masih sama. Ya, misalnya berikan gambaran, kalau misalnya penerapan NPK 15-15-15 di Nigeria itu dilarang, di kita sudah 23 tahun kita terapkan terus, tidak ada inovasi baru katakanlah. Ya, jadi persoalan kita adalah dua yang paling penting, yang tidak kita kerjakan dengan baik, yaitu konsisten dalam kebijakan, yang kedua terus berinovasi. Kedua hal ini kurang-kurang berkembang di kita. Ya, termasuk di gula. Kalau saya katakan sekarang misalnya sudah jelas kalau kita mengandalkan pada tebu, ya itu agak sulit kita. Tetapi apa yang sudah ada tersedia dah, tetapi belum kita lirik, misalnya replanting sawit. Ya, sawit itu bisa diambil niranya pada saat akan replanting. Kalau ini kita kerjakan, ya kita berinovasi di sini, bahkan bisa melebihi Brazil. Nah, itu kita kekurangan dalam inovasi. Ya. Demikian dulu tanggapan dari saya. Kalau masalah harga, masalah lain-lain, fluktuasi harga di lain itu adalah akibat supply demand di lapangan, dan yang namanya fluktuasi itu jangka pendek, yang perlu kita perhatikan tren jangka panjangnya. Seperti 98 sampai 2008, dari 1,49 juta ton, produksi gula kita naik menjadi hampir 2,8 juta ton, hampir 2 kali lipatnya. Tetapi kenapa kita turun lagi? Ya. Nah, kita visi jangka panjang kita ini kurang kita pertahankan.